kuburan itulah yang memang tempat yang paling sangat betul-betul menakutkan. Semua kita akan masuk ke situ, tidak ada yang tidak akan, semua akan masuk ke dalam kuburan. Ibu bapak saudara hadirin yang berbahagia, ketika kita iman ini kuat, keyakinan ini kokoh, yakin di dalam kubur ada nikmat, yakin di dalam kubur ada siksa, apa langkah yang harus kita lakukan? Tidak ada lagi adalah menyikapi bagaimana agar kita di dalam kubur menjadi raudhatun min riyadil jannah, bukan hufratin min hufarin, tetapi akan menjadi taman dari taman surga, bukan jadi lubang daripada lubang api neraka. Ingat, kita dalam keterangan mengatakan ketika mayat ditinggalkan oleh orang dan keluarganya 7 langkah, munkar wa nakir kan akan datang. Betul Bapak Ibu, ada munkar wa nakir. Percaya di dalam kubur ada munkar wa nakir? Percaya Ibu? Kalau tidak percaya keluar, nanti kami nyusul. Artinya apa? Jelas ada munkar wa nakir. Apa yang akan ditanyakan oleh munkar wa nakir? 5 pertanyaan kata ulama. Tadi iman, sekarang isinya yang ingin saya sampaikan. Pertama, marrobuka. Yang kedua, waman nabiyuka. Yang ketiga, waman imamuka. Dan yang keempat, wama kiblatuka. Dan yang kelima, waman ikhwanuka. 5 pertanyaan ini akan disampaikan kepada mayat yang ada di dalam kubur. Pertama, siapa Tuhan? Kedua, siapa nabimu? Ketiga, siapa pemimpinmu? Dan yang keempat, di mana arah kiblatmu? Dan yang kelima, siapa saudara? Ini jawaban tidak bisa dihafal dari mulai sekarang. Tapi bagaimana jawaban ini bisa kita menjawab dengan lugas dan tegas? Jawabannya tidak ada lain adalah oleh-oleh daripada Isra dan juga Mi'raj. Ini masuk ke materi yang kedua. Tadi bicara iman, sekarang bicara sholat. Sholat, dalam hadis Nabi mengatakan innama masalu sholat fiddin kama sali rosi fil jasadi. Sesungguhnya kedudukan sholat dalam agama kata Nabi seperti kepala dalam jasad. Penting, perlu lebih daripada perlu. Bapak tidak bisa melaksanakan ibadah haji, gak jadi masalah kalau memang belum mampu. Betul? Haji itu bagi yang mampu, yang tidak mampu nggak haji juga nggak apa-apa, nggak dosa kok. Haji itu berangkat dan juga diwajibkan bagi yang mampu. Ukuran mampu bagaimana? Ukuran mampu itu didorong dari kemauan. Banyak orang yang mampu tapi tidak mau, tapi banyak orang yang mau, insya Allah akan mampu. Banyak yang mampu tapi tidak mau, nggak berangkat. Tapi banyak orang yang mau walaupun tidak mampu, insya Allah berangkat. Itu haji ya. Tetapi ibadah haji lagi-lagi tidak dosa bagi yang tidak mampu. Kenapa? Manis tato'a ilaihi sabila. Ibadah haji itu bagi orang yang mampu dalam perjalanan. Tinggalkan ibadah haji karena tidak mampu, gak dosa. Kenapa? Ya ibadah haji bagi yang mampu. Ramadan sebentar lagi akan datang. Kita tidak melaksanakan puasa. Ditanya kenapa Bapak nggak puasa? Saya sakit, dokter merekomendasikan saya untuk tidak berpuasa. Dosakah? Enggak. Boleh buka, silahkan. Boleh itu puasa tidak dilaksanakan. Kenapa? Faktor sakit. Zakat wajib, zakat itu bagi siapa? Bagi yang nisab. Bapak kenapa tidak mengeluarkan zakat? Saya belum nisab. Jangankan mengeluarkan zakat, saya pun juga susah. Boleh ditinggalkan, tidak dikeluarkan itu zakat, boleh. Kenapa? Karena memang belum nisab. Haji boleh ditinggalkan karena memang belum mampu. Puasa boleh tidak dilaksanakan karena memang sakit. Zakat tidak dikeluarkan. Kenapa? Karena belum nisab. Tapi yang satu ini tidak ada kata toleransi, tidak ada kata
bahasa rusuh. Apa itu? Sholat. Ibu tidak mampu melaksanakan sholat, berbagai macam cara diberikan oleh Nabi. Gak bisa berdiri kan boleh duduk ya Pak. Duduk nggak mampu boleh baring. Baring gak bisa silahkan celentang. Celentang pun juga sudah susah, boleh pakai isyarat. Isyarat pun juga sudah tidak mampu, niat dalam hati juga boleh. Niat pun juga tidak sanggup, gotong rame-rame sholat kan. Sederhana. Artinya apa? Begitulah pentingnya sholat. Di dalam kitab I'anatul Talibin, Imam Ibnu Hajar mengatakan apabila akalnya masih ada dalam kepalanya, maka tidak ada toleransi untuk meninggalkan sholat. Tidak ada toleransi untuk meninggalkan sholat. Saya lagi sakit, gak bisa apa-apa, udah wudunya diwudukan, sholatnya dibantu, wajib sholat dilaksanakan. Artinya apa? Begitulah sholat. Saya dalam perjalanan, kalau memang itu perjalanannya tidak marhalataini, kata ulama di dalam kitab Kifayatul Ahyar, laksanakan jamaah takdim dan jamaah takhir. Kalau memang sudah marhalataini, kata ulama di dalam kitab Kifayatul Ahyar, lakukan itu sholat potong-potong, yang 4 jadi 2-2, duhur 4 bikin 2 rakaat, asar 4 bikin 2 rakaat. Disebutnya jamaah takdim qashar dan jamaah takhir qashar. Boleh ditinggalkan? Tidak ada boleh ditinggalkan, tetapi wajib dilaksanakan. Tapi toleransi melaksanakannya, begitulah Allah memberikan kemudahan. Itu namanya sholat. Sehingga ulama mengatakan yang boleh meninggalkan sholat itu cuma 2 orang. Siapa itu? Yang pertama anak kecil yang belum balik, yang kedua orang gila yang belum waras. Gak mau sholat, tinggal pilih yang 2 tadi, mau jadi anak kecil atau jadi orang. Bukan saya yang bilang begitu. Sehingga pantas ibu, kalau kita ingat kepada sejarah Isra Mi'raj, ketika Nabi berangkat Isra Mi'raj itu kan beliau melihat sekelompok orang yang mukul-mukul kepalanya. Sudah dipukul, hancur itu kepala. Setelah dipukul, baik lagi, hancur lagi, begitu seterusnya. Nabi bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apa amalan dan pekerjaan orang ini? Nabi, malaikat Jibril menjawab ketika ditanya oleh Nabi, hei Jibril, apa amalannya? Ini umatmu Muhammad. Apa itu pekerjaannya? Sedikit. Apa itu yang sedikit? Dia berat kepalanya melaksanakan sholat. Begitulah Bapak Ibu, sholat ini sangat penting. Nah, endingnya yang ingin saya sampaikan supaya ada korelasinya dengan di awal bicara masalah iman tadi, supaya ada hubungannya. Yang 5 pertanyaan tadi itu jawabannya di mana? Jawabannya ada dalam sholat 5 waktu. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, di mana, siapa pemimpinmu, di mana arah kiblatmu, dan siapa saudaramu, itu semuanya ada dalam sholat. Jadi tidak usah dihafal itu pertanyaan munkar wa nakir ketika nanti kita akan ditanyakan di dalam kubur. Bagaimana caranya? Laksanakan sholat. Kalau sudah sholatnya dijaga, insya Allah di dalam kubur kita tidak akan susah. Marrobuka, kata munkar wa nakir, tangan tak akan refleks. Allahu Akbar. Ketika sholat kan diangkat tangannya, Allahu Akbar, tangan akan menjawab. Refleks, respon ketika pertanyaan itu muncul dari munkar wa nakir. Siapa Tuhanmu? Allah Tuhan saya. Allahu Akbar, tangannya spontan naik ke atas. Itu jawaban ada dalam sholat. Takbiratul ihram jawabannya. Ditanya lagi, wa man nabiyuka, siapa nabimu? Tangan juga yang akan menjawab. Ketika kita tahiyat awal dan tahiyat akhir, spontan tangan kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Jawabannya itu dalam sholat, ternyata tidak jauh-jauh. Siapa nabimu? Muhammad, nabi saya. Ditanya lagi, siapa pemimpinmu?
itu dalam Quran juga dijawab. Al-Quran imami, Quran itulah pemimpin. Ada satu surat yang wajib kita baca. Sholat wajib baca surat itu. Sholat sunat wajib baca surat itu. Nyolatin mayat wajib surat itu dibaca. Surat apa? Fatihah. Artinya apa? Quran itulah yang menjadi pemimpin kita. Kita akan menjawab dengan spontan, Al-Qur'anu imami. Kata mayat di dalam kubur, Quran itulah yang menjadi pemimpin. Apa kata Quran kami ikutin. Kata Quran sholat kami sholat. Kata Quran puasa kami puasa. Kata Quran haji kami haji. Kata Quran zakat kami zakat. Kata Quran ibu-ibu menutup aurat pakai jilbab kami pun laksanakan. Apa kata Quran kami ikutin. Kenapa? Karena Quran itu imam, kami adalah makmum. Jawabannya ada dalam sholat. Ditanya lagi, wama kiblatuka, di mana arah kiblat? Sampai hari ini yang suka pakai usoli lengkap, usoli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilan kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kiblat kita tidak ada lain adalah Ka'bah. Jawabannya ada dalam sholat. Ditanya lagi yang kelima, waman ikhwanuka, siapa saudaramu? Itu juga jawabannya ada dalam sholat. Kata ulama mengatakan ketika salam ke sebelah kanan itu artinya menyelamatkan muslim laki-laki, salam ke sebelah kiri itu menyelamatkan muslim perempuan. Kita akan menjawab, muslim laki-laki itu saudara saya, muslim perempuan, muslimah perempuan itu saudara saya. Daerahnya tidak sama, gak penting. Bahasanya ternyata berbeda, itu juga bukan hal yang prinsip. Kulitnya juga tidak sama dengan kita, nggak jadi masalah. Ketika dia agamanya sama, keyakinannya tidak berbeda, itulah saudara saya. Artinya apa? Pertanyaan munkar wa nakir yang akan kita hadapi di dalam kubur nanti, jawabannya ada dalam sholat 5 waktu. Jadi kalaupun juga misalkan ini sholat kita peringati setiap tahun melalui Isra dan Mi'rajnya, wajar, pantas dan harus. Untuk apa? Mempertebal keyakinan, mengokohkan ketauhidan, dan supaya mengkristalisasikan akidah dan kepercayaan kita kepada Allah. Supaya apa? Sholat yang kita lakukan betul-betul bukan cuma merupakan sebuah kewajiban saja, tetapi ini sholat merupakan sebuah kebutuhan. Sehingga kalau sudah kebutuhan itu dipanggil adzan, tidak dipanggil adzan, kita sudah tahu jam segini waktu adzan berkumandang, jam segini waktu sholat maghrib akan tiba. Sehingga nanti bangkit dari kubur, kata ulama, manusia ini berbeda-beda. Ada yang mukanya percis kayak matahari. Malaikat kaget banget, nanya sama Allah, ya Allah, ini golongan siapa? Muka percis kayak matahari, bersinar seperti ini. Apa jawaban Allah? Ini umatnya Muhammad. Apa amalannya ya Allah? Amalannya tidak ada lain adalah adzan belum berkumandang, dia sudah ambil air wudhu dan sudah nunggu di waktu sebelum sholat tiba. Artinya apa? Intidur sholat qobla sholat, menunggu sholat sebelum datang waktu sholat. Muka seperti matahari. Ada yang hadir di sini seperti itu? Banyak. Amin. Kelompok yang kedua bangkit dari kubur percis kayak bulan purnama. Malaikat dibikin bingung. Ya Allah, ini kelompok yang kedua muka percis kayak bulan purnama. Apa amalannya dan dari umat siapa? Sama kata Allah, umat Muhammad. Apa bedanya? Ini beda sedikit. Di mana bedanya? Adzan berkumandang, dia tinggalkan pekerjaannya, dia tinggalkan aktivitas apapun juga, dia ambil air wudhu langsung laksanakan sholat. Ada yang seperti itu di sini. Amin. Insya Allah muka percis kayak bulan purnama. Kelompok yang ketiga muncul lagi. Malaikat dibikin kaget. Kenapa ini kedip percis kayak bintang? Kadang gelap, kadang terang. Nanya lagi sama Allah, ya Allah, ini kedip-kedip kayak bintang. Apa amalannya dan juga apa pekerjaannya? Dari umat siapa? Masih umatnya Muhammad.
Bagaimana pekerjaannya? Ini juga kaitan dengan sholat. Adzan sudah berkumandang, sholat sudah dilaksanakan, dia baru sholat. Akhirnya sholatnya paling lambat jam 12:15 kumandang adzan, dia baru sholat jam 2 kurang seperempat. Nanti akan kelihatan di kuburan bangkitnya kayak bintang kedap-kedip. Kelompok yang keempat muncul lagi, gak kelihatan mukanya, yang nampak giginya doang, putih. Nanya lagi malaikat, ini kelompok apa lagi? Masih umatnya Nabi Muhammad. Bagaimana amalannya? Jam 12:15 adzan berkumandang, dia baru sholat jam 2:04. Ada yang di sini seperti itu? Ada? Enggak ada. Insya Allah nanti gelap nggak kelihatan, tetangga nggak ketemu lagi. Ibu bapak saudara hadirin yang berbahagia, betul-betul dijaga sholatnya agar apa? Kan sholat ini kata Nabi nanti di dalam kuburan kan akan menjelma. Begitu mayat ketakutan sendirian, langsung berdiri seorang laki-laki yang sangat ganteng. Bingung mayat ketika ditanya, siapa kamu? Saya tidak pernah mengenal kamu waktu hidup saya di dunia. Kata yang laki-laki ini bilang, kamu gak usah khawatir, kamu yang menjaga aku ketika di dunia, sekarang kamu yang akan aku jaga di dalam kubur ini. Num kama naumatil arsi, kamu tidur saja seperti orang tidur pengantinan. Mayat nanya lagi, siapa sebenarnya kamu ini? Aku ini adalah sholatmu yang kamu jaga. Wudunya kamu hati-hati, mana air mustakmal, mana mutanajis, mana musamas dan mana mutlak. Kamu hati-hati dengan wudunya. Sholatnya pun juga ketika ruku betul-betul, kalaupun juga punggung kalauhi seperti papan lurus banget. Ketika sujud, sujudnya pun juga betul-betul sempurna. 7 anggota sujud memang digunakan, ada kening, ada telapak tangan, ada 2 dengkul, dan jari-jari kakinya pun juga betul-betul rapi dalam melaksanakan sholatnya. Betul-betul kamu jaga sholatnya dengan baik, bukan cuma pelaksanaannya, waktunya pun juga dijaga dengan baik. Kamu betul-betul menjaga aku ketika di dunia, sekarang aku yang akan menjagamu di dalam kubur. Kamu gak usah takut, tidak ada sedikit pun ada yang akan mengganggu kamu. Jangankan ular dan kalajengking, termasuk semut pun tidak akan berani menggigit kamu. Itu sholat yang akan berbicara. Ternyata sholat yang akan menyelamatkan kita di dalam kubur, Bapak Ibu. Ya. Bagaimana caranya? Dijaga sholatnya, dijaga sholat. Kalau Nabi mengatakan begitu susah beliau dari 50 waktu sampai 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15 sampai 10, ujung-ujungnya 5 kali dalam sehari semalam. Itu perjuangan Nabi, dan itulah yang memang harus kita jaga melalui ibadah sholat 5 waktu. Bagaimana kesempurnaannya agar sholat itu betul-betul sempurna? Bacaan saya ketika sholat mungkin makhrajul hurufnya kurang, gak usah bingung, jadi makmum saja. Fikih saya mungkin kurang begitu paham seperti yang disampaikan tadi, gak usah repot, jadi makmum saja. Khusyuk saya pun juga kurang ketika sholat, gak usah repot, jadi makmum saja. Kenapa? Yang namanya makmum, sedangkan imam dongin. Makmum yang ditanggung, imam yang menanggung. Bacaan gak bagus, ada imam. Fikihnya kurang bagus, ada imam. Khusyuknya kurang sempurna, ada imam. Dan tetangga kanan kiri belakang depan masih juga mungkin banyak yang khusyuk. Sehingga kesempurnaan sholat yang kita lakukan tidak ada lain jawabannya selain kita menjaga kualitas sholat dari mulai wudhu sampai pelaksanaannya. Dan yang terpenting tidak ada lain adalah berjamaahnya. Itulah yang menjadi jawaban agar sholat kita sempurna. Kalau sudah berjamaahnya dijaga, berjamaahnya dipelihara tiap waktu, insya Allah itu sholat akan menjadi teman kita. Ibu bapak saudara hadirin yang berbahagia, iman yang menjadi dasar kita yakin terhadap keberadaan Isra dan Mi'raj. Kita yakin bahwa ada nikmat dan siksa kubur, kita percaya ada padang mahsyar, kita yakin ada yang namanya hisab dan timbangan amal, termasuk ada pemberian buku catatan amal kita. Kita percaya bahwa ada kehidupan neraka dan sorga,
itu semuanya didasari oleh iman. Jawaban semuanya tadi kita tahu percis, tidak ada lain adalah sholat yang disempurnakan. Kalau sudah sholatnya sempurna, Nabi mengatakan yang pertama akan diproses di akhirat nanti tidak ada lain adalah sholat. Sholat sempurna, zakat diterima. Sholat sempurna, haji tidak ditolak. Sholat sempurna, zakatnya pun pasti akan berlipat ganda pahalanya. Kenapa? Karena memang sholatnya sempurna. Peringatan Isra Mi'raj tidak ada lain adalah memperingati turunnya sholat 5 waktu. Mudah-mudahan saja yang hadir memasuki bulan suci Ramadan yang tinggal 1 bulan lebih ya dari mulai sekarang, mudah-mudahan ini masjid akan semakin makmur adanya. Amin. Begitu program pengurus masjid tadi sudah dipresentasikan di hadapan jamaahnya, saya yakin ini masjid akan semakin nyaman, akan semakin betul-betul damai, dan akan betul-betul merasa nikmat dan indahnya ibadah kita di tempat ini. Kenapa? Pengurus masjid memiliki tanggung jawab moral baik kepada jamaah dan kepada Allah, bagaimana membuat nyaman jamaah di masjid ini sehingga program, rencana dan juga kegiatan yang akan dilakukan begitu baik dan sempurna. Siapa yang bertanggung jawab secara keorganisasian namanya idarah? Tentu pengurus masjid. Pengurus masjid tidak akan bisa berbuat apa-apa Bapak Ibu tanpa dukungan kita semuanya, jamaah semuanya. Dukungan moral, dukungan material penting kepada pengurus masjid yang sudah menjelaskan dan mempresentasikan terkait dengan program kerja dan bagaimana kegiatan pembangunan masjid ke depannya dibuat. Tentu jamaah inilah yang harus mendukung dan mendorong baik dengan moral ataupun materi. Dukungan moralnya, doa, termasuk tenaga, termasuk uang pun juga diberikan kepada pengurus masjid, dititipkan baik dengan donatur tetap ataupun juga mungkin barangkali dikeling dimintain. Insya Allah itulah yang saya sampaikan tadi, gelang akan ditinggalkan, kalung pun akan ditinggalkan, tetapi ketika dititipkan ke masjid, yakin dan percaya nanti di dalam kubur akan ketemu. Ibu, ini gelang ibu yang 1 gram dititipkan kepada pengurus masjid. Bapak, ini uang kemarin 100.000 beli semen, ini ada pahalanya. Insya Allah masjid ini ke depan akan semakin nyaman adanya. Amin. Dan mudah-mudahan kekompakan dan kebersamaan di masjid ini akan tetap terpelihara dan terjaga adanya. Karena saya pernah baca biografi Jenderal Sudirman, tidak akan ada kemenangan tanpa kekuatan, tidak mungkin akan kuat tanpa bersatu, dan persatuan itu sangat sulit diwujudkan tanpa adanya silaturahim. Jaga silaturahim pengurus dan jamaah. Insya Allah kalau sudah silaturahimnya terjaga, pasti jamaah dan pengurus akan bersatu. Jaga persatuan agar kita semuanya jadi kuat. Jaga kekuatan agar kekuatan itu akan melahirkan kemenangan. Apapun rencana, cita-cita, program yang sudah disampaikan oleh pengurus masjid, ketika kuat jamaah dan pengurus masjidnya, kemenangan ada di depan mata. Kenapa? Karena memang semuanya kompak dan bersatu. Tapi intinya memang hidup harus seimbang. Hablum minallah, hablum, dengan Allah kita harus dekat, dengan sesama tetap kita harus akur, seimbang. Dunia harus kita cari, setuju, tapi akhirat harus kita jaga, seimbangkan ya. Tuan rumah wajib hormat kepada tamu, setuju, tamu harus tahu diri. Waktu sudah mau mendekati 10:30 ceramah jangan diperpanjang lagi. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.